Selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi ke pertemuan kita yang ke-6 ya. Setelah di pertemuan kelima kita membahas mengenai lingkungan, bagaimana kita bisa memotivasi gitu ya, teori-teori motivasi yang memang banyak dipakai oleh perusahaan dan mungkin juga bisa kita pakai gitu ya untuk sebagai pengetahuan buat kita semua. Karena kan memang pada dasarnya kita semua memang ada beberapa orang yang bekerja pada perusahaan yang masih statusnya sebagai penerima upah gitu ya. Tetapi juga itu bisa dimanfaatkan ketika kita mau menjadi pemberi upah, dan itu kita bisa manfaatkan untuk bagaimana kita memotivasi karyawan kita. Nah, selain kita mengetahui ada beberapa teori motivasi yang bisa kita pakai untuk memotivasi orang lain, kita juga bisa memotivasi melalui desain lingkungan kerja. Kita bisa mendesain lingkungan kerja yang membuat karyawan kita bisa termotivasi, dan perusahaan juga bisa memanfaatkannya untuk memotivasi ya kita sebagai seorang penerima kerja. Jadi hari ini di pertemuan kita yang ke-6 kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mendesain lingkungan kerja yang memotivasi. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah kita bisa memotivasi melalui mendesain pekerjaannya. Ya, yang kedua melalui menciptakan sebuah tujuan, melalui penilaian kinerja, serta pemberian insentif. Nah, sebenarnya banyak orang yang berpikir bahwa seseorang itu termotivasi untuk bekerja ketika gajinya terpenuhi, gitu ya, gajinya ya memuaskan. Tetapi pada dasarnya tidak semua orang bekerja karena gaji. Ada hal-hal tertentu yang memang membuat seseorang itu bekerja dengan termotivasi, istilahnya seperti itu. Sehingga segala sesuatu yang memang bisa menimbulkan dorongan ataupun semangat dalam diri seorang pekerja untuk melakukan sesuatu, itu dinamakan motivasi. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang mendorong ini tidak hanya dari dalam, tetapi juga bisa dari luar. Oke? Nah, desain pekerjaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendesain pekerjaan untuk memotivasi. Yang pertama adalah lakukan dengan spesialisasi pekerjaan. Maksudnya adalah kita memecah beberapa pekerjaan yang mungkin lebih besar lingkupnya menjadi lebih sederhana, gitu ya. Jadi terspesialisasikan. Ada beberapa hal positif yang bisa kita lihat. Orang akan lebih spesifik terhadap pekerjaannya. Dia tidak perlu memerlukan di luar yang tidak sesuai dengan pekerjaan itu, artinya dia hanya memikirkan spesifik pada pekerjaannya. Artinya perusahaan akan memerlukan pelatihan yang lebih singkat terhadap orang tersebut karena dia hanya perlu melatih di satu hal saja, gitu ya. Contoh misalnya seorang tukang las, oke? Nah, perusahaan hanya membutuhkan bagaimana orang ini kompeten untuk menjadi seorang tukang las, sehingga yang perlu dilatih adalah cara bagaimana mengelas yang baik, bagaimana mengelas yang benar, tingkat kesalahannya seperti apa, gitu ya. Jadi kesimpulannya dengan spesialisasi pekerjaan ini biasanya perusahaan akan lebih meminimalkan waktu ketimbang dengan orang-orang yang, kalau mungkin sebagian kalian pernah dengar ada yang namanya manajemen trainee atau MT. Kita bekerja sebagai MT biasanya ini akan dipupuk untuk menjadi pengganti pimpinan. Jadi dia memang diciptakan untuk menjadi seorang pimpinan, ya. Nah, orang-orang yang bertindak sebagai MT biasanya mereka kan harus belajar di banyak hal. Tidak hanya tahu di bagian A, tetapi juga harus tahu bagian B, bagian C, bagian D. Nah, ini kan akan membutuhkan waktu pelatihan yang sangat lama. Begitu juga dengan sistem pembayarannya pun akan jadi lebih besar. Tetapi orang yang terspesialisasi pekerjaannya, dia hanya akan payment-nya itu hanya untuk ya keahlian dia yang satu itu saja. Gitu ya. Yang kedua adalah dengan melakukan rotasi karyawan. Rotasi karyawan memang bisa membuat seseorang untuk termotivasi. Artinya adalah untuk orang-orang yang memang haus ilmu. Ketika dirotasi dia akan berpikir, wah saya bisa beragam banyak keahlian. Dan ini bagus untuk menjadi bekal dia. Gitu ya. Atau meningkatkan keterampilannya. Nah, akan tetapi rotasi karyawan juga menjadi sisi yang negatif. Ketika orang dipindahkan ke bagian lain, ada orang yang akan menganggap dia akan belajar lagi sesuatu yang baru, dia akan kenal lagi
rekan karyawan yang baru. Jadi ada plus minusnya. Begitu juga dengan spesialisasi pekerjaan. Minusnya dari spesialisasi ini ya orang akan berpikir bosan gitu ya. Artinya ya saya hanya belajar, saya hanya akan bekerja ya itu saja. Rotasi karyawan juga ya saya harus berpindah-pindah kayak gitu dan membuat saya harus lebih cepat belajar untuk sesuatu yang baru. Berbeda dengan perluasan lingkup kerja. Ini hampir kebalikan dengan satu. Jadi opposite dari yang satu adalah ketiga. Kalau orang dispesialisasikan, ada orang yang ketika diberikan banyak tugas untuk dilakukan, banyak keterampilan untuk dilakukan, ya orang akan merasa, wah ini harus sebanding dengan gaji saya gitu ya. Tetapi sisi positifnya adalah mereka bisa melihat bahwa karyawan itu bisa melihat bahwa ternyata mereka pun mampu melakukan sesuatu yang memang dulunya dia tidak bisa. Dulunya dia belum pernah lakukan. Gitu ya. Jadi mengharuskan seseorang itu untuk memiliki pengetahuan di bidang yang berbeda. Nah, tetapi lingkup kerja ini ya kebalikan dari spesialisasi. Ketika orang diberikan beban tugas yang banyak, ya dia juga harus harus berpikir bagaimana saya menjadi lebih cekatan dan ya akan muncul tuntutan-tuntutan yang baru lagi. Selanjutnya adalah ada yang namanya identitas tugas. Nah, identitas tugas ini artinya seseorang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dapat diidentifikasi gitu ya dari awal hingga akhir. Jadi identitas tugas ini contohnya begini, seorang desainer web, dia akan mendesain bagian-bagian dari sebuah situs web gitu ya untuk memiliki identitas. Jadi gini, seorang desainer web itu dia kan bertugas untuk mengidentifikasi mana bagian-bagian yang memang diperlukan untuk web tersebut. Nah, identitas tugas yang dia lakukan seperti itu kan bisa dibilang cenderung monoton ya, itu saja yang harus dia lakukan. Nah, tetapi ketika berbaur dengan desainer web yang lain, gitu ya, desainer web yang lain, dia contoh di dalam satu perusahaan ada beberapa desainer, jadi desainer yang satu dengan identitas yang satu gitu, dia mengerjakan bagian A, biasanya kan begitu ya, house production itu biasanya untuk desainer web yang satu kamu mengerjakan bagian A, B, C, desainer web yang satu kamu mengerjakan C, D, E. Nah, kedua orang ini akan bisa jadi berbaur terhadap hasil akhirnya. Nah, biasanya identitas yang seperti ini akan memacu seseorang hampir seperti spesialisasi. Dia akan lebih terspesialkan, saya hanya di bagian ini saja. Nah, ketika orang ingin menjadi master web, maka dia harus memahami semuanya. Memahami semua bagian-bagian identitas dari tugas yang harus dia kerjakan. Belajar di bagian A, belajar di bagian B, belajar di bagian C. Dan itu akan menuntut orang itu untuk saya bisa mengidentifikasi tugas saya dari awal sampai akhir seperti apa. Dan saya belajar dari teman saya, dari pekerjaannya A sampai C itu apa saja. Nah, desain pekerjaan yang memaksa seseorang untuk men-set sendiri tugasnya seperti apa, biasanya akan memicu orang itu lebih kreatif. Karena dia bisa mengidentifikasi tugasnya dia. Nah, jadi identitas tugas ini adalah kecenderungan perusahaan untuk memberikan keputusan tersendiri bagi karyawan itu untuk mengidentifikasi tugas yang harus dia lakukan. Ini hampir sama dengan otonomi. Ya, kalau di otonomi itu sama. Seperti perusahaan ini memberikan otonomi sendiri bagi karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dianggap kalian sudah mumpuni, ya udah kalian kerjakan mana yang menjadi tugas kalian tanpa harus diberikan perintah 1, 2, 3 gitu ya, jalan sendiri. Yang ketiga adalah keragaman skill atau keragaman keterampilan. Nah, keragaman skill ini perusahaan mengharuskan seseorang itu untuk memanfaatkan beberapa keterampilannya. Jadi memang ini akan membuat orang ini lebih keterampilan saya terpakai gitu ya, dan orang yang biasanya bekerja dengan memanfaatkan banyak keterampilan yang dia miliki biasanya akan lebih bahagia. Kenapa? Dia akan merasa saya terpakai di sini. Gitu ya. Ada kok orang-orang yang memang
merasa ketika keterampilan saya terpakai akan lebih bahagia untuk bekerja. Dan biasanya hal-hal yang seperti ini juga akan membuat seseorang itu merasa berdaya guna bagi perusahaan. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah signifikansi tugas. Gitu ya, signifikansi tugas artinya bagaimana karyawan ini melihat bahwa pekerjaannya memiliki signifikansi yang penting. Contoh, ketika kita bekerja, contohlah anggap sebagai ada yang bekerja sebagai OB gitu ya, cleaning service di rumah sakit. Ada orang yang akan menganggap remeh pekerjaan tersebut, tetapi orang yang ingin maju biasanya akan melihat tanpa adanya saya, lingkungan rumah sakit ini akan tidak terawat. Nah, ini artinya signifikansi tugas. Bagaimana dia melihat dirinya sebagai orang yang penting terhadap perusahaan melalui tugasnya. Dan yang terakhir adalah feedback. Feedback artinya bagaimana ketika kita bekerja, ada orang yang memberikan feedback atau masukan kepada kita, akan lebih termotivasi. Artinya, ya ada yang memperhatikan saya ketika bekerja. Gitu ya. Selanjutnya adalah selain mendesain pekerjaannya, motivasi juga bisa dilakukan melalui penentuan tujuannya. Jadi orang bekerja dengan melihat tujuannya. Ada beberapa tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan terikat waktu. Atau kita singkat dengan SMART. Jadi kita menentukan bagaimana tujuan yang terbesar dan utama ketika kita bekerja. Spesifik artinya adalah lebih terspesifik tujuannya. Tujuan itu banyak ya, ada tujuan yang kecil-kecil, tapi ada juga tujuan yang utama, yang paling besar goalnya. Gitu ya, harus spesifik. Yang kedua adalah measurable, artinya dia bisa diukur. Jadi tujuan orang ini lebih terukur. Gak kemana-mana dan ya bisa kita ukur lah realnya. Ketiga adalah agresif. Nah, agresif artinya adalah orang yang memiliki pekerjaan, ketika dia melihat tujuan pekerjaannya, dia akan lebih agresif. Orang yang agresif artinya adalah orang yang ya agresif lah ya, gimana sih, berhasrat untuk bekerja lebih baik. Yang keempat selanjutnya adalah realistis. Tujuan itu juga harus realistis, jangan yang terlalu tinggi lah. Yang keempat adalah time bound. Ada ikatan waktunya gitu loh. Kapan batasan ini harus dicapai. Kenapa kita men-set sebuah tujuan ataupun goal dalam bekerja? Itu harus ya spesifik, measurable, agresif, realistis, dan ada batasan waktunya karena memang pada dasarnya tujuan itu akan memberikan arah atau give direction. Tanpa tujuan ya memang kita tidak terarah. Biasanya orangnya lebih ngeflow aja gitu ya. Kalau orang yang lebih ngeflow artinya ya udah kesera apapun terjadi ya terjadilah gitu ya. Ya setidaknya kalau misalnya ngeflow sih it's okay gitu, tetapi juga adalah tujuannya. Kita hidup juga ada tujuannya. Kenapa kita bekerja tidak punya tujuan? Selanjutnya adalah memberikan tantangan. Memberikan tantangan sehingga orang yang memang cenderung tidak ingin hanya begitu-begitu saja hidupnya akan merasa saya lebih termotivasi untuk mencapai tujuan saya. Yang ketiga adalah berpikir di luar batasan. Out of the box lah. Jadi tidak monoton itu saja. Dan ini akan memberikan energi atau energize seseorang untuk lebih semangat untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, motivasi juga bisa dilakukan melalui penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja artinya adalah menilai proses atau mengevaluasi kinerja seorang karyawan. Biasanya ini akan dilakukan sekali setahun. Nah, penilaian kinerja itu juga menjadi alat yang penting bagi karyawan karena menjadi sebuah feedback bagi mereka ketika orang lain melihat mereka seperti apa, mengevaluasi mereka seperti apa. Dan ini akan berkaitan dengan untuk mendistribusikan penghargaan kah, pekerjaan kah, promosi kah, atau kenaikan gaji tahunannya. Nah, penilaian ini bisa dilakukan oleh manajer atau supervisor, bisa jadi dari rekan kerja, bisa jadi dari bawahan, ataupun dari pelanggan. Akan lebih baik ketika 4 sisi ini menilai. Gitu ya, artinya orang akan melihat lebih ini bukan realistis juga sih sebenarnya. Ini loh gambaran seseorang itu kalau dilihat oleh orang lain, dilihat oleh bawahannya, dilihat oleh rekan kerja, bahkan atasan.
Pada dasarnya, penilaian kinerja itu lebih bersifat subjektif. Karena kan orang lain menilai seseorang itu bisa berdasarkan rasa suka ataupun tidak suka. Sehingga dia lebih bersifat subjektif. Jarang sekali lah kita bilang penilaian itu bisa bersifat objektif. Padahal seharusnya penilaian kinerja itu bersifat objektif. Objektif kalau misalnya kita menilai berdasarkan angka gitu ya. Tetapi tidak semua hasil kinerja itu bisa dinilai berdasarkan angka. Lebih banyak ya potensi bias itu lebih besar lah. Sehingga ya sekedar informasi saja ada sebuah metode yang memang kita gunakan untuk menilai kinerja atau metode 360 degree namanya. 360 derajat, artinya penilaian ini dilakukan dari 4 sumber, pimpinan, rekan, bawahan, dan pelanggan. Ini akan membuat biasnya itu lebih kecil. Dan penilaian efektif itu harus disertai ya dokumentasi, ada datanya. Makanya saya katakan tadi bahwa penilaian ini akan lebih baik kalau memang yang dinilai itu berdasarkan data. Contoh, berapa banyak output yang sudah dihasilkan, berapa banyak ritase yang sudah dilakukan, itu akan lebih ini ya, lebih objektif lah. Dan yang terakhir, motivasi itu bisa dilakukan juga melalui pemberian insentif. Ini sudah gampang sekali bahwa seseorang juga akan termotivasi salah satunya dengan memberikan insentif. Bisa dari bonus, bisa komisi penjualan, karena memang ada orang yang bekerja bukan melihat gaji bulanan yang akan dia terima, tetapi dia termotivasi bekerja ketika dia bisa menghasilkan lebih besar, maka akan diberikan hasil yang lebih besar. Makanya banyak orang yang tertarik di dunia sales karena apa yang saya kerjakan, banyak yang saya jual, maka banyak yang akan saya dapatkan. Income-nya akan lebih banyak. Ada beberapa sistem insentif yang bisa kalian ketahui. Yang pertama adalah sistem tarif persatuan. Artinya memang karyawan ini dibayar berdasarkan output yang mereka hasilkan. Ada kok banyak sales yang dilakukan seperti ini. Jadi ada juga saya pernah dengar dia tidak dapat gaji bulanan tetapi dia hanya dibayar berdasar tarif satuan berapa banyak yang bisa dia hasilkan, berapa banyak yang bisa dia jual. Yang kedua bisa dari bonus atau imbalan satu kali yang mengikuti pencapaian tertentu karyawan. Yang ketiga merit pay atau memang pemberian kenaikan gaji berdasarkan kinerja sebelumnya. Jadi kalau peningkatan gaji itu namanya merit pay. Yang keempat melalui komisi penjualan dan yang kelima melalui bagi hasil. Memang ada beberapa perusahaan yang melibatkan karyawannya ke dalam pembagian hasil. Jadi tidak hanya dari gaji. Gajinya biasanya diset akan lebih kecil, tetapi ini akan membuat karyawan semakin semangat untuk saya mendapatkan gaji yang lebih besar, maka saya harus meningkatkan penjualan. Ya. Jadi itu adalah beberapa cara yang bisa digunakan perusahaan. Selain teori motivasi, ada beberapa hal juga yang memang bisa memotivasi. Bisa melalui insentif, desain pekerjaannya, lalu melalui penilaian kinerja dan menentukan tujuan yang harus dicapai oleh karyawan tersebut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita yang ke-6. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa sampaikan ke saya. Materi ini sudah ada di e-learning dan penjelasannya sudah saya upload ke YouTube. Terima kasih, selamat malam.